Ketika kita terus mengandalkan Tuhan, maka kekuatan, sukacita, dan anugerah yang besar menyertai setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau bagi Bapak Ibu yang ada di rumah atau Bapak Ibu yang ada dimanapun berada, saat hari ini kita tidak sedang nonton ibadah online, tetapi kita sedang bersama-sama ibadah online bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu mari siapkan hati kita, roh tubuh jiwa kita di hadapan Tuhan, dan kita ambil waktu untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memasuki minggu yang keempat di bulan Juni tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, karena ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, kekuatan yang baru, anugerah yang baru mengalir bersama kami pagi hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami siap pagi hari ini Engkau berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah
Kami sujud di hadapan-Mu pagi hari ini Bapa. Satu kerinduan kami pagi hari ini, kami mau menyenangkan Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord, hanya untuk menyembah-Mu. Sambil bangkit berdiri, tepuk tangan kita. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Satu keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi panggil nama Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ya, Bapak Ibu Saudara ini hadirat Tuhan, kita akan bersuka cita. Karena itu mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan, karena hari ini adalah hari yang baik untuk kita terus memuji-muji Tuhan. Haleluya. Boleh bertepuk tangan saudara. Walaupun saudara mungkin ada di rumah atau di jalan, tapi saya percaya Roh Tuhan ada di antara kita pagi hari ini. Haleluya. Masuk gerbangnya bersujud dengan penuh pujian, bersuka di hadapannya.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi, prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dia Allah yang menghidupkan roh yang di dalam kita. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami, umat-Mu yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku
setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom dan salam sejahtera bagi saudara sekalian di GBI Pondok Indah. Saya Mark McClendon dan terima kasih kepada Pastor James, Ibu Aliana yang mengundang saya menyampaikan firman Tuhan hari ini di GBI Pondok Indah. Dan Tuhan kasih saya sebuah firman Tuhan yang luar biasa, judulnya Hidup yang Berdampak. Dan saya sudah persiapkan ini semua untuk GBI Pondok Indah. Hidup yang berdampak dengan ada 4 poinnya. dan ini malam hari di rumah saya coba untuk menata cahaya sedemikian rupa sehingga bisa layak untuk dilihat, mudah-mudahan baik. Di belakang saya adalah lemari antik saya suka sekali koleksi antik, kamera-kamera tua dan sebagainya, karena saya di bidang media, film dan televisi. Dan di atas itu ada peta-peta yang sudah umur mungkin ada 60-70 tahun, ratusan peta dunia. Karena saya dari sejak kecil keliling-keliling dunia, jadi itu pun saya koleksi ya, dan beberapa hal yang lain ya, menjadi latar buat kita semua di hari Minggu yang bahagia ini. Hidup yang berdampak. Dan sebelumnya saya mau mengajak sekali lagi kita ambil 1 menit untuk berdoa. Coba tenangkan hati, coba untuk betul-betul fokus. Coba untuk duduk tenang, panggil anak duduk tenang, istri atau suami duduk tenang. Ambil Alkitab saudara, akan ada kira-kira 8 atau 10 ayat yang saya akan sebut, yang akan bantu menuntun kita melalui mengerti hidup yang berdampak. Mari kita ambil 1 menit berdoa bersama. Mari Roh Kudus, kami persilakan Engkau berhembus atas setiap jemaat GBI Pondok Indah dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau berhembus atas kami semua. Engkau celikan mata hati kami, bukalah telinga hati kami. Biarlah firman kebenaran hari ini menjadi palu yang pecahkan percaya dusta dan segala hal yang keliru dan salah. Dan biarlah itu meluruskan jalan bagi kaki kami hari ini. Biarlah kami masuk ke dalam firman ini, ada pewahyuan yang luar biasa sehingga hidup kami diubahkan. Hidup kami dipahat, dibentuk menjadi serupa dengan Kristus dalam segala hal. Tuhan, kami mau berubah, kami perlu berubah, kami butuh bantuan Engkau untuk berubah. Tetapi Tuhan, Roh Kudus, kami persilakan Engkau. Mari Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, kebenaran-Mu, berhembuslah atas kami, hadirat-Mu Tuhan kami rindukan. Mari Tuhan, ambil 1 menit, bukalah tangan saudara, katakan sendiri, pakailah suara Anda, katakan, mari Roh Kudus, penuhilah aku hari ini. Mari Roh Kudus bicara buat aku, bicara buat kami, suami istri, bicara buat kami keluarga. Kami butuh, kami mau Tuhan, kami mau diajar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise God. Did you know that you were created to be a carrier of God's power and presence? Anda diciptakan untuk menjadi pembawa, untuk menjadi bejana, untuk membawa kuasa
dan hadirat Allah. Karena itu, saudara pada hakikatnya, saudara yang mengenal Kristus, yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, yang sudah menerima roh Allah dalam dirimu, di mana Roh Kudus sekarang berdiam di dalam dirimu, saudara pada hakikatnya sudah dipersiapkan, sudah ditakdirkan untuk mengubahkan, untuk bawa dampak yang luar biasa dimanapun Anda pergi dan kemanapun saudara pergi. Saudara adalah orang yang diurapi oleh Allah dan dipenuhi oleh Allah untuk maksud dan kepentingan Allah. Nah, ini bicara bagaimana Anda dipanggil, bagaimana Anda sudah disiapkan untuk hidup berdampak. 1 Korintus pasal 2, 9 mengatakan, apa yang mata belum lihat, telinga belum dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. So, disediakan Allah itu kayak ada gudang persediaan. Hal-hal yang bersifat mukjizat, yang ajaib, yang besar, yang mulia. Belum pernah Anda pikirkan, bayangkan. Semua itu Tuhan tunggu salurkannya, mengalirkan. Bukan hanya pada saudara, tapi melalui hidup saudara. Sehingga dunia diubahkan di sekeliling saudara. Disediakan Allah bagi orang-orang mengasihi Dia. Semakin kita cinta sama Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, seharusnya semakin kita alami kehidupan yang adikodrati. Makanya di kitab Efesus pasal 2 ayat 10, salah satu ayat favorit saya, dikatakan bahwa you are God's masterpiece. Kamu itu mahakarya Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang bagaimana? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Dia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Keren banget. Bagaimana Tuhan sudah persiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang di ukuran Allah. Right? Di ukuran Tuhan. Baik menurut Tuhan. Itu standarnya di sini. Dia sudah persiapkan dari sebelumnya untuk Anda hidup di dalamnya, dan itu adalah keinginan Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan sangat menginginkan saudara hidup berdampak. Saudara tidak harus meyakinkan Dia seakan-akan memohon-mohon kepada Tuhan supaya ada kuasa Tuhan diteteskan dalam hidup saudara, supaya saudara hidup ada bawa dampak. Enggak. Memang itu sudah maksudnya, udah rencananya dari dulu. Dia sudah inginkan itu. You don't have to beg. Yang Anda harus lakukan adalah mengasihi Dia. Nah, itu bicara mengenai beberapa hal. Saya akan bicara secara singkat hari ini. Ada saya catat di sini 4 hal. Kalau bicara bagaimana jemaat GBI Pondok Indah hidup berdampak, apalagi di masa COVID-19, di masa di mana dunia sedang dalam kebingungan, kepanikan, pasar saham dalam keadaan panik, ekonomi dunia dalam keadaan landslide, segala keadaan ke depan tidak jelas dan tidak clear apa akan terjadi ke depan. Justru pada saat ini Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk menjadi asetnya, untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk mengerjakan kepentingan Tuhan di generasi kita dan hidup berdampak. Saya catat 4 hal di sini. Yang pertama, saudara, untuk memulai perjalanan ini dari di mana Anda berada sekarang kepada sebuah kehidupan yang sungguh luar biasa bawa dampak, Anda mengalami bagaimana Tuhan tidak hanya bekerja pada hidup saudara, tapi melalui hidup saudara, dan boom, bawa dampak ke dalam kehidupan dimanapun Anda pergi. First things first. It's not about you. It's all about God. It's not about you. It's all about God. Anda harus mengerti bahwa hidup ini tujuannya adalah Allah. Bahwa hidup ini bukan untuk dirimu, tapi dirimu adalah untuk Tuhan. Saudara, ini adalah tema dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Coba saudara baca. Saudara baca Alkitab, mau baca kitab manapun, saudara akan temukan di situ. And God, He did it for His name's sake.
untuk namanya yang besar, untuk namanya yang mulia. Dia selamatkan, dia tebus, dia tolong, dia bela demi namanya, demi kemuliaannya, demi kebesarannya. Saudara akan lihat bahwa it's all about God. Bahwa kita pun diciptakan untuk kemuliaannya. Kita pun diciptakan untuk maksud dan tujuannya. Tahukah saudara bahwa hidup ini adalah tentang Tuhan. Justru kita berjumpa dengan Tuhan. Kita ini sebagai orang berdosa. Kita sebagai orang yang jijian. Kita sebagai orang yang najis, yang tidak layak. Ditebus. Ditebus artinya dibeli balik. Anda dibeli balik. Dan saudara dimiliki oleh Kristus. What? Kata firman Tuhan. Know you not that you have been bought with the price? Apakah kamu tidak tahu kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar? Kata firman Tuhan, God bought you. It's all about God. Waktu kita tidak mengerti itu, saudara, hidup kita sebagai orang Kristen itu nggak nyaman. Kita itu kayak bergesek terus dengan kita nggak ada sesuatu ketidaknyamanan yang terjadi. Itu kayaknya gimana nih? Kenapa? Karena daging kita menuntut bahwa hidup ini adalah untuk diriku. Akhirnya saudara, kita tidak menjadi proclaimer. Kita menjadi complainer. Bukannya kita itu memproklamirkan kebaikan, kebesaran Tuhan. Kita hidup menggerutu, mengeluh. It's all about me. Dan kalau aku tidak dilayani, kalau aku tidak ditolong, kalau ada nyakitin aku, kalau ada yang memperlakukan aku dengan tidak adil, kalau ada sesuatu yang terjadi padaku yang aku merasa yang nggak pantas lah, yang nggak enak lah, aku tuh pasti menggerutu, aku pasti menuntut, aku pasti itu taruh tangan di pinggang, dan aku pasti lihat orang lain dalam hati minimal aku bilang, lu tahu nggak sih gua siapa? Lu tahu nggak? Kenapa yang terjadi? Akhirnya saudara, it's all about you. It's all about you. Pernikahan kita nggak enak. Why? It's all about you. Ya, kita mau dilayani, kita mau ditolong, kita mau didengar, kita mau dielus, kita mau dimasakin, kita mau diapresiasi, dihargai. Dan kalau kita tidak, maka kita komplain. Kita hidup menggerutu. We become complainers, not proclaimers. Kita tidak memproklamirkan kebesaran Tuhan, nggak masuk, nggak kepikiran. Kita memisahkan antara pelayanan dengan atau gereja, kehidupan gereja dengan realita kita sehari-hari. Gua pengusaha, usaha. Kalau gereja mah gereja. Kita pisahkan, kenapa? Karena kita nggak mengerti. It's all about God. Dan A sampai Z, hidupmu pagi sampai tidur malam, dan diantaranya juga saat kamu tidur, kamu adalah milik Allah. Dan tujuannya adalah Allah akan lahir telanjang, mati telanjang, pulang telanjang. It's all about God. Saya baca satu ayat saja di Efesus pasal 1 ayat 14. Tapi tema ini saudara temukan di sepanjang Alkitab. Saya cuma kasih satu contoh di sini. Efesus pasal 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Praise God for that. Yaitu penebusan yang menjadikan kita apa? Milik Allah. Oh my gosh. Untuk apa? Memuji kemuliaannya. Bahasa Inggris di sini saya baca di sini dikatakan begini. He did this so we would praise and glorify Him. He purchased us. Dibeli kita untuk menjadi umat miliknya. Dia lakukan ini supaya kita akan memuji dan memuliakan Dia. It's all about God. Katakan dengan suara keras, it's all about God. Lihat kepada suami atau istri atau teman, sahabat atau anakmu, katakan it's all about God. Oke. Yang kedua, hidup berdampak. Kemudian saudara, Anda harus menemukan bahwa Tuhan punya sebuah panggilan untuk hidup saudara.
God has a call for your life. Tuhan punya sebuah rancangan, sebuah rencana yang pasti, dan Dia mau supaya Anda hidup di dalamnya. Dia tidak mau Anda hidup meraba-raba, kebingungan, celingak-celinguk, nggak tahu jelasnya mana yang mesti jalanku lewatin, nggak begitu. Tuhan jelas, Dia tidak pernah salah, tidak pernah ada kata waduh di surga. Tuhan tahu persis apa yang Dia lakukan dan apa yang Dia mau lakukan di dalam hidup saudara. Tetapi adalah bagian saudara untuk mencari Dia. Firman Tuhan mengatakan, engkau akan menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan di kitab Yeremia. Apabila engkau mencari aku dengan segenap hatimu. Tahukah saudara, antara sekarang dan saudara berjumpa dengan sebuah panggilan untuk hidup saudara, sebuah tujuan yang jelas dan pasti. Bagaimana Anda akan menjadi aset buat Tuhan, bagaimana Anda akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Haunya itu, di antara keduanya itu ada segenap hati. Mencari Dia dengan segenap hatimu. Aku sering ada orang yang datang bawa anak, atau bawa suami, atau bawa istri, bawa siapa. Pastor Mark, please doakan anakku, doakan saudaraku, doakan saudaraku, supaya dia tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan buat hidupnya. Saya selalu jawabannya sama. Kamu sudah tanya belum? Sudah. Tanyanya gimana? Udah pernah nggak kunci pintu, pasang gembok, lalu menengadah ke atas dan mengatakan, aku nggak keluar dari kamar ini kalau engkau belum bicara buat saya, karena aku pengen tahu apa sih panggilanmu, apa sih rancanganmu buat hidupku. Kalau Anda belum lakukan itu, belum Anda mencari dengan segenap hati. Come on. Ini bicara mengenai God. It's all about God. Ini bicara mengenai Tuhan. Dan bagaimana Anda manusia yang kecil. 1 dari 7, sekian miliar manusia di planet ini. Bagaimana rancangan Dia yang menciptakan semuanya ini untuk hidup saudara. Worth it. Layak untuk Anda mencari Dia. Layak untuk Anda bertekun sampai dapatkan. Saudara tahu ke saudara bahwa kalau saudara lihat Alkitab, begitu luar biasa Tuhan menyatakan rancangan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi orang-orang yang Dia mau pakai, bagi orang-orang yang dia memang panggil untuk Dia utus, untuk Dia pakai. Dan apa yang terjadi? Seringkali justru dalam keadaan mereka terdesak dan mencari Tuhan, mereka menemukan panggilannya, mendengar suara Tuhan dengan jelas. Habakuk, pasal yang kedua, Habakuk dalam keadaan tertekan. Habakuk lihat ketidakadilan demikian rupa di sekeliling dia, dan dia dalam keadaan sangat tertekan. Dia katakan, aku naik ke menara dan aku akan menanti apakah Tuhan bicara buat aku. Keren banget. Anda bisa baca kitab Habakuk pasal yang kedua. Dan di menara itu Habakuk berjumpa dengan suara Tuhan. Atau saudara baca kitab Yesaya pasal yang ke-6. Ini adalah Yesaya udah jadi nabi, Yesaya udah bicara atas nama Tuhan. Tapi dikatakan di Yesaya pasal 6, pada tahun Raja Uzia mati, dia sedang berdoa. Dia sedang berpuasa, berdoa mencari Tuhan. Kenapa? Rawan. Dalam keadaan yang rawan sekarang, saudara, carilah Tuhan. Carilah Dia, manfaatkan kesempatan ini. Dikatakan tiba-tiba Yesaya terdesak hatinya. Di dalam keadaan sedang transisi dari Raja Uzia kepada raja yang berikut. Anything can happen. Dalam keadaan itu, dia tiba-tiba dapat penglihatan Tuhan tinggi dan menjulang, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Serapim terbang di sekeliling dia, makhluk-makhluk yang besar, ajaib, yang mulia, yang wah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saul menyaut, wah, tiarap dia, muka ke tanah. Matilah aku orang najis bibir, dan seterusnya. Dan di situ dia dapat panggilan. Di situ Nabi Yesaya diurapi menjadi nabi yang lain daripada yang lain. Kenapa? Dia bertekun mencari Tuhan.
dan seterusnya. Saudara bisa baca mengenai Nehemia, saudara bisa baca mengenai Rasul Paulus, bisa baca begitu banyak sekali waktu mereka mencari Tuhan, mereka menemukan Tuhan, menemukan panggilan. Man, oh man, oh man. Yang ketiga, karena ini saya udah bicara 19 menit. Di depan saya ada jam. Saya nggak bisa lebih waktu. Saya takut kalau saya bicara terlalu panjang, nanti mereka mulai ngedit, mulai potong-potong, dan kemudian yang saya anggap penting dipotong, yang saya anggap nggak begitu penting itu yang pada akhirnya putar. Jadi saya mau selesai on time. Yang ketiga mudah-mudahan inilah itu kalau online ya, kita nggak tahu orang ketawa atau tidak ketawa, kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat. Tapi saya punya faith, saya punya iman bahwa kalau saya ngelawak ada yang ketawa. Okay. Yang ketiga, live as a steward, not as an owner. Nah sekarang saudara, kalau kita udah tahu it's all about God, ini semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Anda bisa katakan amin. Kemudian saudara, kita itu mulai mendesak, kalau begitu, kalau engkau adalah memiliki aku dan ini semua adalah tentang engkau dan untuk engkau, dan engkau memang punya rancangan untuk aku mau tahu, aku mau hidup di dalamnya. Nah kemudian Anda harus hidup sebagai pengurus, bukan sebagai pemilik. Karena ada begitu banyak hal yang Tuhan percayakan buat kita. Tetapi saudara, orang yang mengerti bahwa dia adalah pengurus, maka dia akan olah dengan penuh tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan itu. Kalau dia merasa bahwa dia yang punya, saudara, seringkali apa yang terjadi, saudara, kita tidak mengolahnya dengan baik. Tapi waktu kita sadar bahwa ini Tuhan titip, maka kita menjadi pengolah yang bertanggung jawab, karena satu saat kelak kita harus memberi pertanggungan jawaban. Pusing orang bule belajar bahasa Indonesia, percayalah pusing banget, berubah banyak sekali yang bikin kita jereng. Tapi saya ingat pertama kali saya dengar kata mempertanggungjawabkan, saya pingsan. Loh, panjang banget. Kan katanya jawab, kok bisa jadi mempertanggungjawabkan? Wih, langsung pingsan. Ini bahasa macam macam apa juga aku nggak ngerti, udah mau pulang itu. Nah, kita harus mempertanggungjawabkannya, saudara. Tahu ke saudara bahwa Tuhan titip buat saudara dan saya banyak hal. Yang pertama dititip apa, saudara? Diberi kepada saudara adalah waktu. Tapi waktumu terbatas. Waktumu tidak untuk seterusnya. Waktu saudara itu hanya ada tahun tertentu, ada masa tertentu. Makanya saudara harus menjadi pengurus yang baik atas waktu. Saudara harus mengolah waktu. Hargailah yang Tuhan titip itu. Jangan buang waktu. Jangan sia-siakan waktu. Jangan anggap sepele. Jangan anggap enteng. Waktu itu sangat berharga. Kalau sudah hilang, tidak bisa Anda dapatkan kembali. Biar Anda menangis, biar Anda minta, itu tidak akan bisa Anda dapat kembali. Saya baca dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Saudara, pergunakanlah sebaik-baiknya, karena waktu adalah aset yang Tuhan percayakan kepada saudara. Orang yang mengolah waktu mereka dengan baik, orang yang membuat perencanaan dan betul-betul menggarap waktu mereka, maksimalkan, saudara, mereka menjadi sangat berguna dan sangat berdampak. Kemudian apalagi yang Tuhan percayakan? Tubuh.
Tahukah saudara bahwa ini adalah biological machine, mesin biologis. Dan mesin ini yang dipercayakan kepada saudara cuma 1 unit. Gak ada unit gantinya, gak ada. Ada apa namanya, spare partnya. Ada, bisa di-setel. Bisa di-setel. Ya bisa, ada sekarang, ada spare partnya ya. Kalau kita kena, bisa ada ini, atau pinggang bisa diganti bola di situ, bisa ada. Tapi saudara, tubuh ini cuma 1. Makanya saudara harus rawat, saudara harus olah, saudara harus menggunakan mesin biologis ini dengan sebaik-baiknya. Rawatnya bagaimana? Ya dengan tidur yang benar. Itu sudah pasti. Kalau enggak overheating. Kalau tidak enggak kuat. Biar Superman pun tidur. You have to sleep. Dan jam tidur sudah harus cukup dan harus konsisten. Itu sangat basic, saudara. Tapi ini sering diabaikan. Saudara, Tuhan tidak ciptakan Anda menjadi kelelawar. Ada orang bilang, I'm a night person. Oh, well, that's just me. Itu gua orangnya malam, night person. Jadi gua kalau nggak belum jam 1, jam 2 pagi, gua nggak bisa tidur. That's just not true. Itu tidak benar. Karena Tuhan menciptakan Anda manusia, bukan kelelawar. Yang kebenarannya adalah Anda tidak mengolah tubuh Anda dengan benar. Dan Anda tidak usahakan supaya tidur Anda yang benar. Karena itu Anda punya kebiasaan buruk dan pada akhirnya Anda seakan-akan menjadi night person. Padahal kebiasaan itu bisa dirubah. Bisa dirubah. Kemudian gimana rawat tubuh ini? Diet yang benar. Diet yang benar ya artinya saudara kita makan yang sehat. Dan ini bukan rahasia, saudara. Ini tidak sulit untuk Anda temukan yang sehat itu apa. Itu sangat mudah, apalagi sekarang di zaman Google. Segampang kita klik, kita udah bisa dapat khasiat makan yang sehat dan yang benar. Ya, dengan rendah gula, rendah karbohidrat, ya, dan tinggi di hal-hal yang nutrients yang baik. Lots of vegetables, lots of water, minum air, jangan minum teh botol. Kita makan yang veggies. Kita pilih antara makan sayur dengan makan Indomie, rasa kari ayam. Ya, ini pilihan. Ya, kita pilih antara McDonald's dengan kita makan poleng cah. Polos. Ya, it's pilihan. Ya, dan dengan cara itu Anda mengolah tubuh ini dengan benar. Ada orang yang lebih care mengenai mobilnya daripada tubuhnya. Lebih peduli mengenai hal lainnya yang adalah barang daripada tubuhnya sendiri. Dan yang ketiga, saudara, bicara olahraga. Olahraga ini mengolah daging, exercise. Ya, waktu Anda olahraga, kekebalan tubuh bangkit. Waktu Anda olahraga, tubuh bisa hidup dan bisa seluruh sistem boleh berfungsi dengan benar. Ya, bisa serap nutrients jauh lebih baik dan bisa berfungsi dengan maksimal. You have to exercise. Dan saudara, setiap hari saya dengar orang, ya Pak, kalau ini pusing, saya sakit kepala. Well, that's normal. Begitu banyak alasan. Orang itu sedikit saja merasa nggak nyaman, dia berhenti olahraga. Listen, you have to exercise. Tuhan ciptakan tubuh manusia untuk hal-hal yang luar biasa. You can run.
Anda bisa lari, Anda bisa jalan, Anda bisa berenang, Anda bisa main basket, Anda bisa goes, bisa cycling, Anda bisa lakukan begitu banyak hal. Anda harus pilih, mau olahraga atau nonton TV, mau olahraga atau YouTube, mau olahraga atau mau nonton Netflix, mau olahraga atau mau duduk di teater, whatever, you choose. Makanya firman Tuhan mengatakan, jangan bebal, tapi kamu harus hidup seperti orang arif. Kemudian saudara, apa lagi yang Tuhan percayakan? Keuangan. Olah uang saudara dengan baik. Daripada saudara beli yang mahal-mahal, mending saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan. Seriously. Daripada saudara foya-foya, pokoknya ada orang bisa habis 20 juta sekali makan. Tetapi gilirannya untuk menabur, untuk membawa dampak buat orang lain, untuk menjadi blessing bagi dunia ini, itu pikir 10 kali. No, you have to use your fund. Investasi waktu muda. Ya, olah dana dan uang yang Tuhan percayakan dengan cara yang menyenangkan Dia. Dan ingat saudara, you can't take it with you. Anda tidak bisa bawa ke dalam akhirat. Saudara nggak bisa bawa koper-koper duitmu, nggak bisa. Makanya taburlah, berilah, bagi, menjadi blessing, menjadi berkat, tabur untuk pelayanan, tabur untuk gerejamu, tabur untuk ini. Kalau firman Tuhan mengatakan, freely you've been given, so freely give. Kamu itu diberkati dengan luar biasa, makanya Anda harus berkati dengan luar biasa. Dan waktu Anda lakukan itu, maka Anda akan membawa dampak yang luar biasa. So, use your apa yang Tuhan kasih. Yang lain adalah intelek saudara. Ini otak saudara. Yang lain adalah karunia-karunia yang saudara miliki. Saudara adalah pengurus, bukan pemilik. Maka saudara harus olah dengan benar, karena satu hari Tuhan akan minta pertanggungan jawabannya. Terakhir, untuk saudara editor, ya ini 31 menit, ini adalah poin terakhir. Jangan mulai potong-potong dulu, kasihanlah, ini hambamu satu ini, barang langka juga ini, dapat orang bule ini menyampaikan firman. Jadi kasihlah ya dikit lah, dikasih kelonggaran. Kalau ragu-ragu, tanya sama Pastor James itu. Dia kan dia kan setuju dengan saya. Ya Pak James ya. Tambah 2 menit lagi. Nah, make Jesus your MIP. MIP. Make Jesus your MIP. Say MIP. Katakan MIP. Bukan VIP. MIP. MIP artinya most important person. Saudara, hatimu harus diperbaharui dari hari ke hari. Saudara tidak bisa saudara membiarkan sampai udah karatan, udah basi, udah lumutan, baru garuk-garuk bilang, oh iya ya, kayaknya gue mesti doa nih. Aduh, wasting time. Anda buang waktu, buang kesempatan, Anda sia-siakan. Ada orang yang habiskan bertahun-tahun dalam kesia-siaan. Padahal mereka punya pipa yang bersambung kepada yang utama. Tetapi mereka membiarkan pipa itu dalam keadaan karatan, amblas, rusak, lumutan, dan akhirnya saudara, hadirat Tuhan cuma menetes dalam hidupnya. Di rumah ini, saudara, saya 2 bulan yang lalu gemes. Kenapa? Karena tekanan ayah di rumah ini, saya udah 25 tahun di sini. Itu lemot sekali, sampai anak saya mau pulang dari Amerika 2 bulan yang lalu, di tengah-tengah COVID ini. Di kamar mandi dia, kalau supir masih cuci mobil, dia nggak bisa mandi. Jadi saya pikir, oke, saya beli pompa booster. Saya gali taman, lubang besar, mau beli tangki, pasang pompa booster, supaya saya ambil air dari pengembang, tekanannya kuat ke dalam rumah. Datang pengembang, dia lihat taman saya terbongkar, pompa booster Grundfos, saya beli 6 juta. Ya,
Saya beli mahal. Supaya apa? Supaya terjamin tekanan air di rumah. Pengembang bilang, Bapak, you wasting your time. Buang uang dan buang waktu. Dan lihat, Bapak bikin ini kacau semua. Dia bilang, enggak. Yang penting, Bapak, kami datang dan mengganti pipa dari meteran sampai kepada pipa utama kami. Supaya apa? Pipa yang karatan ini, yang dulu dipasang yang besi, yang kekecilan. Sekarang itu sudah amblas, Pak, karatan. Kami ganti dengan pipa baru. Terjamin, pasti bagus. Dalam waktu 2 jam, dia sudah ganti pipa kepada saluran utama. Dan apa yang terjadi? Tekanan air di dalam rumahku langsung full. Tahukah saudara, banyak kita kayak gitu. Kita itu nggak mengalami Tuhan. Kita buka keran dalam hidup kita. Kita berdoa, tetesan-tetesan aja. Tetesan hadirat, tetesan jawaban. Lalu kita tuh gali segala macam. Kita pergi ke segala ibadah. Kita buat segala ini dan itu. Kita bikin macam-macam. Tetapi nothing change. Nggak ada yang berubah. Lemot hadirat Tuhan. Lemot kuasa Allah. Tidak ada yang adikodrati. Tidak ada mujizat terjadi. Tidak ada tekanan yang memproklamirkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Seakan-akan hidup kita sedang mengumumkan, ada Tuhan di sini, ada Tuhan di keluarga ini, ada Tuhan dalam hidupku. Kenapa, saudara? Karena karatan pipanya. Dan Tuhan bilang di kitab pasal 3:20 dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan aku mengetok. Dia sedang bicara kepada gereja di Laodikia. Dikatakan, kamu itu tidak tahu. Kamu itu melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Dan kamu nggak tahu. Kamu katakan aku kaya dan sudah memperkayakan diri. Aku tidak butuh apa-apa. Dia bilang, no. Dia bilang, barang siapa ku kasih, ku tegur, ku ajar. Kamu beli daripadaku kain putih. Belilah daripadaku minyak melumas mata. Belilah daripadaku emas yang dimurnikan di dalam api. Dia bilang, no, harga harus dibayar. Ya, kamu kembalilah kepada aku, berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membuka pintu, aku pasti masuk. Dan aku akan duduk. Aku akan seperjamuan dengan dia. Bersekutu kembali dengan dia. Listen. Renew your heart. Pastikan bahwa Jesus is your MIP. Yesus adalah the most important person in your life. Izinkan Roh Kudus perbaharui hatimu supaya Anda mengalami bagaimana dia mengalir hadiratnya, kasihnya, kasih Bapa mengalir. Ada lagu di Indonesia, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Pastikan bahwa pipa itu diganti dan Anda punya hadirat Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan dijaga dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk setiap jemaat di GBI Pondok Indah. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami punya kesempatan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau katakan hari ini, it's all about you. Katakan kepada Tuhan, bisakah saudara katakan, it's all about you. Tuhan, kami rindu Tuhan mengalami sebuah pewahyuan yang dahsyat mengenai panggilan-Mu, tujuan ilahi dalam hidup kami. Kami mau tahu Tuhan, apa yang harus kami lakukan sehingga kami hidup menyenangkan Engkau. Kami menjadi aset, alat di tangan-Mu untuk kepentingan Tuhan di generasi kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kami mau mengurus dengan baik semua Kau percayakan, apapun itu. Uang kami, waktu kami, tubuh kami mau olah dengan benar. Talenta kami, intelek kami semua. Kami mau menjadi pengurus yang benar, tolong kami Tuhan. Dan Tuhan, kami mau mengalami Engkau, kami mau bersambung dengan hadirat-Mu, kami mau intim dengan Engkau, kami mau mengalami pembaharuan dalam batin dan hati kami.
Ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami. Kami berlari kembali kepadamu Tuhan. Di tata kasih karunia kami mau berjumpa pribadi dengan Engkau. Duduk di pangkuanmu. Dan kami mau tahu betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat GBI Pondok Indah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. And God bless you. Kiranya Tuhan berkati berlimpah jemaat yang ada di GBI Pondok Indah. Ya, terima kasih sekali lagi kesempatan menyampaikan firman Tuhan buat saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. And see you next time. Bye-bye. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah ini dengan menaikkan doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah online kami. Terima kasih Bapa, kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan urapan-Mu melalui ibadah di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dan biarlah Tuhan, firman yang telah dibagikan pada hari ini Tuhan tidak akan kembali sia-sia, tapi berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga menjadi kekuatan dan menjadi penghiburan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau tambah-tambahkan berkat marifat kepada hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap pelayanannya Tuhan Kau berkati Tuhan, sehingga makin banyak jiwa dimenangkan, makin banyak jiwa boleh bertobat dan berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, sehingga nama Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk bungkus keluarga besarnya dengan kuasa darah Yesus, perlindungan sempurna atasnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gembala cabang kami dan gembala rayon 1A Bapak James Selo Pranoto. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya tongkat gembala senantiasa ada padanya Tuhan. Hikmat, marifat, kebijaksanaan senantiasa Kau tambah-tambahkan Tuhan, agar gembala kami ini Tuhan boleh memimpin kami semua Tuhan, boleh semakin hari semakin indah di hadapan Engkau. Berkati Tuhan, tutup bungkus keluarga besarnya dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Berkati pelayanannya, berkati usahanya Tuhan, apapun yang diperbuat yang menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Terima kasih Bapak, berkati gembala kami beserta 4 wakil gembala Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah Tuhan kesatuan hati, berikanlah kesamaan visi yang semua berasal daripada-Mu Tuhan, agar boleh memimpin gereja GBI Gatot Subroto boleh semakin indah di depan Engkau, boleh menjadikan dampak Tuhan dimanapun kami semua ditempatkan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, bukan hanya di negara kami Indonesia Tuhan, tapi boleh merambah ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga amanat agung Tuhan Yesus Kristus boleh kami laksanakan Tuhan dengan baik dan benar seturut perintah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan Indonesia dalam rancangan-Mu. Kami tahu Tuhan Indonesia Tuhan dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia. Damai sejahtera-Mu ada untuk negeri kami Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk para pemimpin negeri kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Presiden Joko Widodo. Kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap staf-staf pembantunya Tuhan, para menteri, kabinet-kabinet Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anggota DPR, MPR Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat marifat daripada Engkau senantiasa ada Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil semua berasal daripada-Mu dan bisa boleh membawa bangsa ini Tuhan boleh semakin besar, semakin baik, semakin indah sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa untuk para tenaga medis yang berjuang di garda depan Tuhan.
Kami berdoa untuk para tenaga keamanan Tuhan yang menjaga negeri ini tetap aman dan kondusif. Kami berdoa Tuhan untuk para ekonom Tuhan, sehingga bisa melepaskan bangsa ini dari krisis ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang mereka lakukan tidak sia-sia Tuhan. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Makin banyak lidah boleh mengaku, lutut boleh bertelut Tuhan dan mengaku bahwa Engkau ada Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan terkhususnya untuk para jemaat-Mu Tuhan di rumah-rumah Tuhan yang pada saat ini sedang beribadah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami semua Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami kuat Tuhan karena kami bersama dengan Engkau. Kami kuat Tuhan karena kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap doa-doa yang kami naikkan telah Engkau jawab. Terima kasih Bapa, yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat telah Engkau angkat, yang mempunyai permasalahan telah Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami semua akan naik dan tidak menjadi turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Karena kami percaya kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang baik, yang indah bagi kami. Damai sejahtera sukacita senantiasa ada bagi kami, orang-orang yang senantiasa mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Praise the Lord. What a powerful message that you gave us. It's really very touching. Thank you Pak Mark, Ibu Ira. Thank you all for all the blessing that you give for Jemaat Pondok Indah. God bless you ministry. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian, biar Roh Kudus menjamah setiap hidup kita. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan dalam ibadah online. Haleluya, amin.